Nilai kurs, namanya nilai kurs ya. Jadi nilai kurs itu ada yang tahu nggak di sini yang apa kurs, nilai kurs namanya? Ada yang tahu? Jadi nilai kurs itu adalah nilai tukar. Ya, jadi nilai tukar satu mata uang dengan mata uang lain. Nah, itu nilai kurs ya. Nah, nilai kurs nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Ya. Jadi kalau rupiah diukur dengan dolar berarti berapa? Berapa rupiah, berapa dolar. Nah, itu. Kemudian menurut ahli ekonomi Pak Bossi dan Prangko, pengertian kurs adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lainnya atau harga satu mata uang dalam mata uang lainnya, ya disebutkan. Jadi kalau satu rupiah, apa namanya? Ya, kalau satu dolar berarti berapa rupiah? Dia berkisar sekitar 14.500 rupiah. Jadi itu perbandingannya jauh sekali ya, satu rupiah dengan ini. Kalau satu yen dia sekitar 200 atau 300, nggak sampai, sekitar 200-an kalau nggak salah ya. Berarti sekitar 200 rupiah 200 rupiah baru sama dengan 1 yen. Misalnya seperti itu. Jadi nilai tukar. Jadi kenapa muncul nilai tukar? Karena perbedaan mata uang. Mata uang Indonesia, rupiah, dengan mata uang asing masing-masing. Ada dolar Singapura, ada baht Thailand, ada dolar Amerika, dolar apalagi Australia. Kemudian ada mata uang masuk masing-masing ringgit misalnya, ya ada peso. Jadi kalau dalam transaksi internasional perlu namanya nilai kurs, nilai tukar yang sebanding, ya itu. Jadi kurs adalah mata uang satu negara relatif terhadap mata uang negara lainnya. Nah, sekarang permasalahannya ketentuan ini apa hubungannya dengan pajak? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya kan. Kenapa kok harus dipikirkan masalah kurs di pajak ya? Ya, sebenarnya sudah pasti karena nilai kurs itu mempengaruhi nilai tukar dan nilai beli dari satu barang yang dibeli oleh masing-masing penggiat bisnis ya. Saya bikin baterai dulu bentar ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi dalam pengakuan suatu nilai barang, harga yang kita bayarkan maupun yang kita terima. Jadi ada nilai tukar yang harus diakui. Jadi ada perbedaan. Kalau misalnya kita beli barang dengan hutang kepada salah satu customer kita di luar negeri atau di dalam negeri dengan menggunakan mata uang tertentu.
Ya, misalnya mata uang rupiah. Nah, kalau rupiah sama rupiah kan nggak perlu kurs ya kan. Tapi kalau misalnya kita beli eh, salah satu alat elektronik misalnya dengan nilai $500. Nah, kadang-kadang kita kan harus cari dolar dulu. Daripada cari dolar, diambillah nilai kurs yang berlaku pada saat ini. Kalau di nilai kursnya misalnya $1 sama dengan 14.500 rupiah. Maka kalau kita bayar dengan $500, kita bayar itu menjadi 500 kali 14.500. Ya kan? Dapatlah nilai kursnya 14,5. Berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 7 tahun 1983, sebagaimana setelah diganti dengan nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang PPH. Maka fluktuasi yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan ya, dan dilakukan secara taat ajas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi kerugian fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat. Maksudnya di sini adalah, jadi kalau ada terjadi kerugian akibat nilai kurs atau fluktuasi nilai kurs, maka kerugian itu dapat diakui oleh secara standar akuntansi yang berlaku. Itu sesuai dengan Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak, menyatakan bahwa itu dapat diakui selama konsisten gitu loh. Maksudnya konsisten itu begini. Kalau nilai tukar yang kita pakai itu berdasarkan nilai tukar yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka kita berikutnya harus konsisten pakai itu terus. Kalau kita menggunakan nilai setengah BI, maka berikutnya kita harus tetap mengutarkan itu. Jadi sesuai dengan ajasnya. Ajasnya itu harus taat gitu loh, taat ajas dan sesuai dengan standar gitu. Jadi jangan berubah-ubah, nanti sebentar pakai nilai tukar yang berlaku di BCA, besoknya berubah lagi menjadi nilai tukar yang berlaku di Bank Mandiri, kemudian lagi nilai tukar berdasarkan setengah BI. Nah, jadi jangan berubah-ubah, harus konsisten sistemnya sesuai dengan pembukuannya. Jadi kalau memang itu nilai tukarnya, berikutnya harus berdasarkan nilai BI, nilai Mandiri, nilai BCA gitu. Jangan dirubah-rubah, ya itu. Karena misalnya saya ambil contoh ini ya, bentar. Kita buka dulu Excel-nya. Ini kelihatan ya. Misalnya tanggal 21 Januari 2022 beli mesin cetak misalnya, harganya 123.000 US dollar. Nah ini kan US dollar, USD. Kan kemudian nilai tukar yang berlaku waktu itu
nilai tukar rupiahnya yang berlaku adalah 14.500. Ya kan? Nah, kalau dia 14.500, maka dia kalau dikalikan ini ke sini adalah 1.783.000.000. Nah, ini kan bentuknya hutang dia hutang. Nah, kalau dicatat kita catat hutangnya sebesar ini. Lalu tanggal 21 Juni 2022, jangan Mei ya. Mei 2022, hutang dalam bentuk dolar masih tetap 123.000. Tapi nilai kursnya berubah menjadi 15 segini. Nah, berapa itu? Jadi nilai hutangnya pada waktu dibayar sebesar 1,9. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah ini rugi atau untung? Ada yang bisa jawab? Rugi atau untung? Nilai ini rugi atau untung? Ada yang bisa jawab? Halo? Gimana? Untung, Pak. Untung. Oke. Ada yang bilang untung. Itu siapa tadi yang bilang untung? Ada yang bilang untung. Terus yang lain? Ini kita bayar hutang ya. Ada yang menjawab yang lain? Ini jawabannya adalah rugi karena kita bayar hutang. Halo? Nah, kenapa rugi? Karena gini, harusnya kalau kita bayar di tanggal 21, kita bayarnya kan sebesar ini, 1,783. Tapi karena kita bayarnya itu tanggal 21 Mei, nilai kursnya berubah, maka kita bayarnya menjadi 1,9. Rugi atau untung? Nah, ini siapa yang rugi ya? Karena harusnya bayarnya kalau di kurs rupiah segini harusnya bayar segini kan 1,7. Tapi kita bayarnya menjadi segini. Ini menjadi rugi selisih kurs. Nah, ini secara pajak diakui rugi selisih kurs. Nah, berikutnya kalau tanggal misalnya tanggal 12 Mei 12 Maret 2022 kita jual barang ke Brunei $213 Kurs yang berlaku waktu itu adalah 14.300 saat itu.
Nah, berarti kita mencatat piutangnya itu adalah 3,045. Namun pada saat dibayarkan tanggal April ini nilainya tetap sama, tapi kursnya berubah menjadi 500. Untung atau rugi? Siapa yang bisa jawab? Untung atau rugi? Untung, Pak. Untung. Kenapa untung? Karena nilai kursnya ini kita menerima duit masalahnya. Iya kan? Iya, Pak. Menerima duit. Nah, kalau di sini kita bayar, maka terjadilah selisih. Jadi kalau di sini, maka disebutkan ini walaupun sama-sama minus, berarti ini laba selisih kurs. Laba. Nah, gitu formatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa jika terjadi seperti ini bisa diakui secara pajak sesuai dengan ketentuan tadi. Rugi atau untung tetap diakui selama pencatatannya sesuai dan kurs yang berlakunya sama. Jadi kalau kita misalnya ini kursnya ini berlaku atas nama Bank BCA, nah ini juga harus kurs atas nama Bank BCA. Kalau di sini setengah BI, di sini juga harus setengah BI, gitu. Ya, itu ketentuan dan ketetapannya. Jadi supaya nanti bisa itu sederhananya. Tapi nanti secara undang-undang disebutkan seperti itu ya. Nah ini sesuai dengan paragraf 26 PSAK Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 10, keuntungan selisih kurs diakui sebagai laba saat periode terjadinya keuntungan tersebut. Ya, jadi bisa jadi pada saat yang ini kita untung, tapi di saat yang berikutnya tidak untung, gitu loh. Jadi itu beda-beda soalnya. Ini ya. Jadi pada saat sesuai periodenya. Jadi keuntungan selisih kurs mata uang asing pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH ya, artinya keuntungan selisih kurs akan diakui sebagai penghasilan. Ya. Karena itu akan menjadi penghasilan. Sebenarnya misalnya hutangnya masih belum dibayarkan, tapi ketika periode pembukuannya sudah selesai, maka ditentukan kurs yang berlaku adalah sesuai dengan KMK. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sebenarnya singkat ini, kurs ini, selisih kursnya yang harus yang sederhana seperti itu ya. Nah, jenis nilai kursnya dicatat berdasarkan nilai kurs jual. Jadi pada saat kita menjual dolarnya atau nilai kurs beli pada saat kita beli dolarnya atau nilai kurs tengah. Nah, ada lagi nilai kurs apa tuh namanya? Nilai kurs yang ada di BI, setengah BI atau nilai kurs yang ada di apa tuh namanya money changer ya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi untuk perpajakan jangan dipakai money changer karena money changer bisa berubah-ubah ya. Yang bisa standarnya itu setengah BI dan ketentuan Menteri Keuangan KMK. Nanti cari tugasnya itu. Ketentuan Menteri Keuangan apa? Ya itu nanti dicari ya. Oke. Oke. Itu mengenai nilai kurs. Jadi apa yang mempengaruhi, faktor apa yang mempengaruhi kursnya? Yang pertama adalah tingkat inflasi.
ketika inflasi meningkat, bisa jadi kursnya bisa berubah menjadi turun. Kalau nilai rupiahnya meningkat, maka nilai dolarnya turun. Jika nilai dolarnya menguat, nilai rupiahnya turun. Seperti itu. Itu nilai inflasi. Inflasi itu mempengaruhi daya beli masyarakat, kekuatan belinya. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah bisa menentukan kurs yang berlaku, ditetapkan secara fixed rate. Nah, itu beda. Jadi fixed rate itu maksudnya ditetapkan nilai kursnya tetap 15.000 atau berapa gitu kan. Nah, sesuai kebijakan pemerintah. Kemudian perbedaan tingkat suku bunga. Jadi beda antar negara, suku bunganya meningkat di satu negara lain berbeda. Jadi sehingga orang akan dengan adanya tingkat suku bunganya misalnya di Amerika banyak, nanti orang Indonesia berduyun-duyun taruh uangnya di Amerika. Sehingga dengan kata lain, pada waktu dia taruh di Amerika, artinya dia nggak mungkin kasih rupiah kan, dia harus tukar dulu menjadi dolar baru dikirim. Nah, itu perbedaannya. Aktivitas neraca perbayaran. Jadi ini ekspor impor. Ketika nilai ekspor kita tinggi dan banyak uang dolar yang masuk ke Indonesia, maka nilai rupiahnya akan naik. Ya kan? Ketika kita mau bayar hutang ke atas impor barang, maka kita akan bayar hutang ke luar negeri sehingga meningkatkan rupiahnya bisa menurun dan akhirnya menjadi apa? Jadi dolarnya naik karena semakin banyak orang cari dolar, semakin naik dolarnya. Semakin banyak orang mencari rupiah, semakin naik rupiahnya berbanding dolar. Yaitu faktor-faktornya. Ya, itu yang sederhananya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kalau tidak ada, sampai di sini kelas kita karena sudah habis juga itu. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, nggak ada ya. Oke, jadi nanti tugasnya mencari KMK terkait dengan nilai kurs atau PMK. PMK-nya nilai yang mengatur nilai kursnya. Nah, PMK berapa? Nanti coba dicari. Kalau KMK itu dia akan KMK tentang nilai kurs itu diterbitkan sekali berapa kali dalam sebulan. KMK tentang nilai kurs. Berapa kali diterbitkan dalam sebulan, itu nanti akan menjadi dasar kita untuk tugas kita hari ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oh, iya, Pak. Tugasnya diketik atau ditulis tangan, Pak? Supaya jangan berulang-ulang kita gini. Jika mau ditulis tangan, tulis tangan rapi. Jika mau dibikin Excel atau Word, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa dibaca. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat siang semua. Siang juga, Pak. Iya. Siap, Pak. Terima kasih. Yuk.